Oke. Gimana Bu Nova? Terkait dengan RPP kemarin? Udah selesai? Udah saya perbaikin. Kemarin kan di tujuan pembelajarannya katanya terlalu banyak ya. Jadi ini udah saya simpelin. Berarti kan itu disimpelkan ya. Di minimalis gitu ya. Ya. Cuman jadinya lebih tujuannya ke fokus ke satu. Jadi saya lebih ke menganalisis apa aja sih masalah ekonomi dalam sistem ekonomi yang terjadi. Kalau kemarin kan terlalu panjang, jadi nanti takutnya peserta didiknya rancu. Ya, kemarin yang bagian yang diferensiasinya di mana? Kemarin waktu yang saya tanyakan ini strateginya udah saya masukin ke metode pembelajaran, yaitu dalam bentuk konten, produk, terus prolog ya. Auditory konten, produk sama proses. Iya. Ya. Oke. Terus yang ini udah saya. Yang langkah pembelajarannya di mana Ibu masukkan? Absensinya juga udah saya kurangin dikit ya Bu. Jadi karena biar nggak terlalu melebar kemana-mana, jadi udah fokus ke habis. Iya. Terus kegiatannya yang ini ke fase ketiga kalau nggak salah, ini dia. Oke, di fase mana muncul teknik stopnya Bu? Di fase empat ya? keempat. Jadi kan nanti seperti diferensiasi yang Ibu jelaskan kemarin, peserta didik memilih apa yang sesuai dengan hati nurani mereka kan. Jadi baru nanti saya kelompokkan. Setelah dikelompokkan, mereka akan berdiskusi untuk menghasilkan produk nanti sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Betul. Nah, jadi biar sebelum mereka melakukan diskusi, jadi saya melakukan stopnya di sini. Jadi setelah mereka diskusi, ice breaking, baru mereka saya suruh presentasi produk yang mereka hasilkan. Iya, benar Bu. Nah, jadi terkait itu kita ada nih lembar observasi ya. Nah, apa tujuan pembelajaran Bu? Tolong bisa kasih tahu ya. Apa tujuan pembelajaran? Melalui pendekatan saintifik ya, dengan menggunakan model pembelajaran apa? PBL, Problem Based Learning. Peserta didik dapat menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi dan menyajikan hasil analisis tersebut dengan penuh tanggung jawab, bekerja keras, toleransi dan bekerja sama. Oke. Jadi Ibu, sebelum saya melakukan kegiatan praobservasinya nih, saya mau tanya Ibu nih, area pengembangan yang Ibu capai yang bagian mananya yang mau saya tengok nanti? Oh, waktu diferensial ya Bu? Ya, kan ini Ibu nanti kan masuk kelas nih, saya mau observasi Bu, melihat Ibu udah mengajar. Nah, area pengembangannya Ibu capai yang bagian mana, yang yang Ibu capai? Saya mau lihat hasil produk anak-anak itu tadi Bu. Jadi kalau ke ice breaking kesannya sih menurut saya masih biasa kan. Jadi saya mau lihat bagaimana kreativitas anak dalam mengembangkan produk karena sesuai dengan pilihannya tadi, kayak 3 konten tadi. Oh, berarti kreativitas anak dalam diferensiasi produk ya? Iya, dalam menghasilkan produknya tadi ya Bu. Produk yang dihasilkan. Iya. Ada lagi Bu? Melalui 3 kontennya tadi. Nggak ada sih Bu, lebih ke situ. Jadi kita lebih tahu. Kayaknya kalau dari situ kita lebih memahami ternyata peserta didik ini lebih ke arah mana dia mau gitu kan Bu. Oke, kalau strategi yang Ibu siapkan apa aja sekarang untuk sebelum saya masuk ini? Saya udah buat beberapa ini. Tentunya RPP udah ya? Udah RPP berdiferensiasi. Oh, video pembelajarannya juga ada. Video pembelajaran Maksudnya materi ajarnya saya udah buat video. Dalam bentuk video ya? Ya, Canvas. Terus ada saya video permasalahannya. Video masalah. LKPD. Terus ini ada saya print konten-konten yang harus mereka pilih, nanti bentuknya konten seperti pilihan ya. Ya, ada video, ada gambar, udah saya print. Bentuk link ada juga ya? Ada Bu, ada. Ini udah saya print. Nah, kemudian sarana-prasarana yang akan dibutuhkan apa aja Bu? Udah pasti infokus gitu ya Bu ya. Infokus ya. Speaker. Terus saya juga minta tolong sama siswanya untuk bawa handphone. Handphone? Iya, karena itu
alat penunjang banget, jadi kalau nggak ada itu kita susah. Jadi kayaknya itu lebih ke IT-nya, laptop, komputer gitu. Baik, berarti nanti catatan khusus bagi saya nih, saya melihat ibu ya, melihat guru dalam kegiatan intinya yaitu pada diferensiasi produknya ya. Iya. Produk. Nah, jadi Bu, sebelum ke produk tentu kita ada konten, ada proses. Bisa jadi dalam satu ibu dalam pembelajaran ibu itu bisa langsung ketiga-tiganya langsung bisa berjalan secara maksimal begitu. Nah, jadi nanti kita tengok hasil produk yang ibu kan ingin yang pengembangannya ibu capai itu produk tadi. Iya. Berarti produk yang dihasilkan anak ini seperti apa? Iya, pastinya berbeda-beda kan Bu, karena kan setiap peserta didik milihnya berbeda. Iya, bagus Bu. Gaya belajar anak memang berbeda seperti yang saya jelaskan Kemarin. beberapa hari yang lalu ya, kemarin ya. Nah, itu saja dulu ya Bu. Kita ini ya, kita jumpa di kegiatan observasi. Iya. Insya Allah besok Bu mungkin. Besok ya, oke, siap. Terima Kasih ya Bu ya. Iya. Oke, mau masuk lagi Bu? Iya Bu, saya penuh hari ini kebetulan. Oke, terima kasih ya Bu ya. Sama saya permisi Oke. izin dulu ya Bu. Oke, hati-hati. Assalamualaikum Bu Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat selalu. Oke, apa nih kira-kira topik pembahasan kita hari ini yang kemarin? Kayaknya bahas review dari kemarin yang kita udah masuk ke kelas. Kayaknya reviewnya sekarang yang lebih bagus. Jadi nanti mau ambil nilai yang mana yang ini, mana yang kurang, mana yang ini, jadi bisa ditambahin dikurangi. Kemarin kira-kira berarti tujuan kita hari ini ya membahas materi apa yang udah ibu yang Review Bu lah. Nova review ya, refleksi kegiatan yang udah kita lakukan semalam ya Bu Nova. Oke, siap. Jadi sejauh ini menurut Bu Nova yang udah Bu Nova lakukan tuh apa sih? Yang kemarin yang udah Ibu Nova rasakan bagaimana pas pembelajaran kemarin pas saya tengok? Kalau pengalaman kan baru kemarin pakai metode pembelajaran yang memang tahu katakan metode diferensiasi gitu. Iya. Biasanya kita nggak pernah sih buat kayak gitu di kelas, pasti cuma pakai model pembelajaran yang sifatnya GBL, PBL gitu. Tapi karena ada kolaborasi tentunya. Iya, kolaborasi. Pembelajaran itu tadi, jadi lebih siswa itu lebih kreativitas. Jadi biasanya kalau peserta didik itu cuma sekedar presentasi di depan guru dengan hasil karyanya yang mentok dengan di hasil diskusi ditulis presentasi ataupun cuma pakai slide PowerPoint. Tapi kalau dengan ini kita punya konten banyak pilihan yang bisa kita kasih opsi. Jadi peserta didik bisa pilih mana yang mau dia sesuai dengan lah. Kayak kemarin ada yang pakai bentuk praktek naskah dialog dengan materinya sesuai dengan sistem ekonomi mereka, jadi sistem barter. Jadi ada yang penjual, ada pembeli, ada konsumennya, ada produsennya gitu. Jadi lihat, oh barter tuh seperti ini ya gitu. Jadi tidak hanya di konsep, tapi mereka bisa langsung terjun pakai naskah. Terus ada yang buat puisi gitu. Oh ternyata ekonomi itu juga bisa kita buat puisi gitu. Kita kan nggak tahu juga kan peserta didik walaupun dia bidangnya sosial, tapi dia punya bakat mungkin menulis. Jadi dari situ dia bisa membandingkan, oh ternyata pasar modal itu bisa dibuat puisi. Oh sistem ekonomi itu ternyata kita bisa buat puisi, setidaknya mungkin bisa menghibur mamanya di rumah ya.
Iya. Jangan marah kalau harga mahal gitu kan. Iya. Jadi maunya bisa tersenyum. Nah, berarti semalam itu menurut Bu Nova ya, yang udah Bu Nova capai kemarin seperti apa yang udah Bu Nova rasakan gitu, yang Bu Nova udah capai? Oke. Kalau untuk mode pembelajaran yang sebelum dan sudah saya lakukan, kalau misalnya tidak pakai metode diferensiasi, mungkin itu sedikit peningkatan. Tapi kalau untuk keseluruhan, kayaknya memang belum greget gitu ya. Jadi karena peserta didik itu belum terbiasa. Kita pakai metode ini ada konten nih, kamu harus buat map. Jadi kayak ada kaget gitu kan. Terus apa ini gitu, ini baru ya gitu, new ya, inovasi. Jadi kayaknya belum maksimal. Kalau menurut Bu Nova, kalau saya kasih nih skala ya 1 sampai 10, pembelajaran yang Bu Nova kasih kemarin kan dari yang awalnya Bu Nova nggak memakai RPP diferensiasi, nah kemudian Bu Nova melakukan membuat RPP dan melakukan pembelajaran pakai diferensiasi, tentu ada nampak sedikit perubahan di pembelajaran. Nah, kalau misalnya saya kasih nih skala nih 1 sampai 10, Bu Nova udah berada di posisi berapa Itu kira-kira? langsung sampai 1 sampai 10 kita langsung bilang ke 8, 10 enggak Ya. Jadi kita memang harus ada proses tahap. Iya, betul. 0 sampai sekian. Jadi kalau saya bilang untuk motivasi anak sama kreativitas anak, saya pilih di angka 7. Karena kayaknya sederhana ya. 7 jadi ke bawah juga nggak ke bawah banget. Iya. Atas juga nggak ke atas banget. Kalau misalnya pas kayak enggak. 7 ya. Nah, jadi di posisi 7 nih tentu mencapai angka 10 nanti perlu peningkatan. Oh jelas. Nah, kira-kira ke angka berapa nih niat yang Bu Nova ingin melaksanakan Maunya kita peningkatannya? langsung ke 10 gitu kan, tapi nggak mungkin juga. Pasti saya ke 8, ke 9 deh. Kayaknya perlu setidaknya di angka 9. Jadi nanti perlu ada namanya digenjot lagi gitu kan. Apa sih yang perlu disiapkan lagi biar kita sampai ke angka 9. Oke, dengan angka 9-nya ini kan yang angka 9 ya kan Bu Nova 8 sedikit kali naiknya. 10 terlalu tinggi, 9 lah. Nah, di angka 9 ini apa sih rencana tindak lanjut yang mau Bu Nova lakukan? Kalau untuk mungkin konsep konteksnya masih sama ya seperti tadi buat masalah puisi, tapi kita lebih ke kasih arahan lagi ke siswa di nggak kaget gitu kan. Iya. Tadi kan mungkin apa kok tiba-tiba Bu Nova suruh buat puisi gitu kan, Puisi, gitu. iya. Suruh nyanyi. Jadi kita lebih ke kita kasih sampel, terus kita tingkatin lagi media pembelajarannya mungkin dari saya sendiri Iya. kan. Kita kasih sampel media pembelajarannya. Kalau untuk materi ekonomi itu mana yang lebih buat siswa lebih Ya. ngeh gitu kan. Terus kalau untuk memotivasi siswa, tentu saya harus lebih banyak cari konten-konten yang lebih meningkatkan kreativitas itu sendiri kan. Ya benar. Harus ya. Jadi tidak sia-sia angka 9 gitu Iya. ya. Nah, ada lagi nggak kira-kira Bu menurut Bu Nova yang terkait kan ice breaking-nya semalamnya kan? Nah, Kalau ice breaking-nya itu banyak sekarang yang kita lihat ice breaking yang bisa membuat siswa lebih peserta didik itu lebih konsen. Tapi kalau yang kemarin saya buatnya itu kan kalau bahasa teaternya improve ya. Jadi improvisasi saya buat seperti itu. Jadi mereka saya improve, terus merekanya alhamdulillah nanggepinnya. Cuman karena tadi namanya improve tidak ada persiapan juga guru saya, jadi ya mentoknya di angka 7 Bu, tapi itu udah lumayan. itu udah lumayan sekali. Nah, juga nanti meningkat juga. Iya. tentunya. Nah, saya kan udah baca nih Bu lembar rencana pengembangan diri Bu nih. Iya. Nah, yang pertama, dari yang tujuan yang Bu Nova ingin capai kan hasil yang lebih maksimal untuk di bagian diferensiasi atau diferensiasi produk siswa ya. Nah, ukuran keberhasilan yang Ibu Nova inginkan di sini lebih pede mereka mengembangkan kreativitas mereka. Kemudian dengan itu dia hasil belajarnya meningkat. Iya. Nah, tentunya ya. Kemudian di sini ada juga yang mengenai ice breaking, kesadaran penuh. Nah, itu nggak 1-2 orang lagi akan nggak oleng jadinya semuanya mindfulness. Nah, itu dia Bu ya. Nah, kira-kira nih rencana aksi yang Ibu Nova akan lakukan untuk kedepannya. Biar angka 9 itu Iya. tercapai ya. Jadi sebalik lagi ke media ajarnya, terus saya juga harus lebih pilih materi bahan ajar yang lebih bisa. Tapi saya akui sih Bu, yang namanya dunia ekonomi dia emang udah
ya. Iya, konflik terus masalah Ya. itu update terus. Jadi nanti saya cari materi yang memang lagi viral. Ya. Kayak kemarin Betul. kelangkaan itu viral banget yang namanya minyak goreng. Jadi dari scarcity, kalau ekonomi namanya scarcity, kelangkaan itu nanti kita cari materi yang benar bisa buat konten yang dibuat peserta didik itu jauh lebih kreatif. Nah, di konten ini saya rasa manfaat yang saya dapat itu peserta didik itu emang jauh lebih mandiri dan terus aktif. Jadi kalau kita diskusi cuma presentasi, mereka kayak kamu aja kayak gitu kan. Tapi Iya. kalau adanya konten ini memang saya ngerasain manfaatnya lagi bagus, nilai hasil belajar juga lebih bagus. Jadi mereka membuat pengertian kelangkaan ekonomi adalah permasalahan yang terjadi, mungkin itu pesannya biasa, tapi kalau mereka buat lagu, puisi atau naskah, jadi kayaknya jauh lebih meningkat. Jadi untuk meningkatkan saya lebih ke media ajarnya, terus materi ajarnya juga kasus sosial yang terjadi yang viral, jadi nanti bisa lebih kompleks ke peserta didiknya. Kalau mengenai ice breakingnya gimana Bu? Oh, kita akan cari lebih yang lebih bagus tuh, nggak improv kayak kemarin. Apa pendukungnya kira-kira? Kalau bisa saya bawa sosis Sini pun kan, ya. Nah, speaker aja deh Bu. gitu kan. Jadi memang benar sih ada yang bilang musik itu bisa membangun pola pikir siswa lebih aktif. Jadi Benar, itu benar, benar. Jadi kita nggak vakum belajar catat. Jadi memang perlu ada namanya SBK. Jadi kalau SBK itu emang untuk Ya, siswa lah kita aja kalau Kita di aja, ya. seminar atau apa emang perlu kayak gitu kan. Kurangnya namanya penat. Iya benar. Kira-kira nih saya apa nih namanya pengen kali nih mendengar Antusias ya. antusias keantusiasan ibu ini. Oh iya. Sangat ingin saya melihat ibu kembali deh dalam mengajar. Kira-kira Boleh, Bu. kapan eksekusinya nih? Nanti saya siapin materi ajar, tentunya saya pilih dulu materi kompleks yang memang viral banget sekarang di ekonomi itu apa kayak mungkin kasus pajak, apa Ya, betul. sekarang adalah OJK ya. OJK itu saya lagi masuk bab itu, orientasi jasa keuangan, itu banyak penipuan pinjol itu yang mengatasnamakan tapi dia tidak bernaung di OJK-nya sendiri. Nah itu banyak warga yang nggak paham, jadi ngerasa Tertipu ya? tertipu banget. Jadi ada oknum-oknum sebagai badan koperasi, dia mengatasnamakan koperasi tapi dia tidak bernaung di OJK-nya sendiri. Jadi kita nanti akan saya buat itu, terus kita akan buat naskah, kita akan bagi peran masyarakat yang tidak tahu, terus ada namanya petugas dari OJK-nya sendiri. Nanti saya ngayalnya gitu ya Bu, ngayalnya jadi petugas OJK-nya menjelaskan ke masyarakat, karena fungsi OJK sendiri itu tadi melindungi serta mengawasi peran badan yang akan berusaha dalam melindungi masyarakat. Itu peran penting dari OJK-nya sendiri. Aduh kok jadi bawa materi gitu. Kira-kira berapa lama nih waktunya? Minggu depan bisa Bu, insya Allah. Kalau kayaknya minggu depan udah masuk puasa ya Bu. Mungkin Nah, masuk. itu paling nampaknya memang aspek itu yang paling oke dari bulan puasa. Iya Bu, ngantuk, lapar. Ya, berarti minggu depan ya Bu ya? Iya, insya Allah. Ada lagi kira-kira yang mau Bu sampaikan ke saya? Nggak ada sih, tapi saya berterima kasih sama Bu Aus, setidaknya mengenalkan saya ternyata pembelajaran diferensial itu aja Berdiferensiasi Bu. Saya nggak pernahnya pakai kayak gitu kan Bu. Iya. Ternyata ini wow gitu. Jadi saya aja yang sebagai teachernya atau ngerasa nggak jadi center teacher. Biasanya sih saya selalu jadi center teacher yang peserta didik fokus ke saya. Ini pisang, kita buka kulitnya, terus cara makannya gini. Ternyata nggak kayak gitu kan. Iya, Kita bisa cuma bilang ini pisang, terserah kamu deh ini pisang mau jadi apa. Yang penting saya bisa makan. Ya ada yang buat kolak gitu, ada yang buat bolu. Benar Bu, benar. Ternyata cukup inovatif. Oke. Jadi menurut Bu, Ibu setelah bicara sama saya ini gimana sih perasaan Ibu ke depannya? Senang dong, otomatis senang itu pasti menyenangkan sejawat teman yang bisa diajarin kerjasama, terus ngasih kita apa ngajarin ntar buat kayak gini ya enggak kan, tapi memang benar dikasih tahu apa gimana cara ngajar yang bagus, buat diajar bagus. Jadi manfaatnya saya dapat, peserta itu dapat, dan nggak buat repot saya, terutama di hasil belajar. Jadinya saya harus jenuh dengan walaupun saya merasa udah full banget ngajar di kelas, ternyata hasilnya juga gitu-gitu doang kan. Tapi karena adanya metode ini, mungkin
mahasiswa jadi, oh iya ini kan lagu yang aku buat kemarin pengertiannya gitu kan, karena dia buat syairnya sendiri gitu kan. Jadi lebih akhirnya positifnya nih dari belajarnya oke, dan saya juga masih sesuai di namanya lagu dia. Oke, terima kasih ya Bu Nova udah datang ke saya. Oh, sama-sama Bu. Saya berterima kasih sama Bu Nova mau untuk kegiatan bareng saya ya. Nah kemudian mau bercerita ke saya tentang apa yang udah dirasakan kemarin, sebelum dan sesudah ini. Kan ada lagi rencana tindak lanjut nih. Nah, nanti saya mau dengar lagi, mau lihat lagi nih cerita, mau lihat Bu Nova ngajar lagi, dan saya mau mungkin Bu Nova akan meningkatkan lagi, karena kan kalau namanya kreativitas itu nggak stuck aja, pasti ada naik-naik. Karena seni itu ngambang gitu. Nggak jelas, abstrak. Terima kasih ya Bu Nova ya.